Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan masalah niat juga ini Ustaz, dan berhubungan dengan tema kita yaitu sholat witir. Apabila sholat witir 3 rakaat yang kita lakukan 21 Ustaz, itu yang dua niatnya gimana Ustaz? Karena kalau saya dengar dari Ustaz Abdul Somad, sholat safa atau sab'i ma'al witri itu artinya apa gitu Ustaz? Satu lagi, dari ketua 3 saya 2. Yang kedua Ustaz, masalah doa sama zikir bersama setelah sholat fardu Ustaz. Seperti kita ketahui, kita ambil contoh organisasi besar 2 di Indonesia itu Muhammadiyah itu nggak buat, NU buat. Yang saya tanyakan, Rasulullah itu buat tidak Ustaz gitu Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah apa? Sholat witir. Nah, witir ini 2 rakaat. Pertama, niatnya apa? Disebutkan sholat syafa. Kalau kita ya yang mudahnya usolli sunat apa minal witri rokaatain. Sengaja saya sholat 2 rakaat dari witir. Bukan sholat witir. Witir itu kan ganjil. 2 rakaat minal witri. 2 rakaat ini termasuk witir, tapi bukan witir. Nah, ya. Ini artinya kalau syafa itu genap, witir itu ganjil. Nah, syaratnya kan. Jadi kalau kita mudahnya usolli sunatan usolli minal witri rokaatain. Misalnya gitu. Sengaja saya sholat 2 rakaat dari witir. Mesti disebutkan minal witri. Kalau nggak disebutkan minal witri, nggak sah. Kalau disebutkan nggak pakai minal witri, yang 2 rakaat ini tidak sah. Kenapa nggak sah? Karena niatnya ganjil, yang dikerjakan genap. Nah, ini yang pertama. Jadi pakai minal witri. Bisa juga usolli syafa minal, tetap minal witri. Tetap pakai minal witri. Minal witrinya nih harus. Nah, gini. Nggak bisa, tidak. Nah, nih, witir. Minal witrinya mesti apa? Mesti diucapkan dalam hati. Kemudian pertanyaan yang kedua, zikir bersama setelah sholat ada atau tidak? Kalau mengeraskan zikir setelah sholat itu ada. Amma jahru, kata Abdullah bin Abbas, bidzikri pada kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasadran min khilafi Bakrin. Kata Abdullah bin Abbas, adapun mengeraskan suara ketika berzikir itu betul-betul ada di masa hidupnya Rasulullah dan awal permulaan khilafah Abu Bakar. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan, alim itu insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salah bitakbir itsami'tu. Saya tahu kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempat sholatnya. Saya tahu. Loh, dari mana kamu tahu? Bitakbir. Dengan selesainya takbir itsami'tu, dikarenakan saya mendengarkan. Maknanya apa? Di masa hidupnya Rasulullah, zikir dikerjakan oleh Rasulullah keras. Beliau mengeraskan suara. Untuk apa? Mengajari orang yang ada di belakangnya. Kemudian ternyata di masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dipelankan. Mereka berdua memelankan. Kenapa? Menurut Imam Syafi'i, dalam pandangan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar, tujuan Nabi mengeraskan zikir untuk mengajari orang yang sholat di belakang beliau. Ketika para sahabat sudah dipastikan semuanya hafal lafaz zikir setelah sholat, Nabi dipelankan. Nah, maka sunnahnya pelan, karena memang ada perintah untuk memelankan apa? Suara ketika zikir. Maka sebaiknya semana kalau kita jadi imam? Ya kan, jadi imam ini kalau kata Imam Syafi'i, ya kalau di belakang kita, misalnya di kampung mu'alaf, di pondok pesantren, sebaiknya dikeraskan. Karena tiap ada santri baru, anak-anak kecil itu kalau ngajari baca kan lama, dibaca bersama-sama supaya dengannya mereka hafal, mereka tahu apa yang dibaca. Tapi kalau satu jemaah masjid semuanya sudah hafal, semuanya sudah tahu,
sebaiknya dipelankan. Dipelankan. Adapun doa bersama setelah sholat ini nggak disebutkan riwayatnya. Maknanya apa? Ya, apakah pernah ada atau tidak, tapi riwayat yang menyebutkannya nggak ada. Sehingga karena tidak ada, berarti tak pernah dibuat. Kalau pernah dibuat, mesti pernah diriwayatkan. Nah, gitu alasannya. Kalau pernah dibuat, mesti diriwayatkan. Berarti nggak pernah dibuat oleh Rasulullah. Berarti kalau kita buat, hukumnya bid'ah kata mereka. Kalau yang lain, yang nggak dibuat ini bukan berarti apa? Bid'ah. Perintah berdoa setelah sholat ada. Ayu doai asma. Di manakah letak doa yang paling dikabulkan? Beliau bersabda, Rasulullah bersabda, itu beri sholatil maktubah. Setelah mengerjakan sholat fardu. Ini letak doa yang dikabulkan. Kemudian setiap orang yang datang punya hajat masing-masing. Hajat masing-masing. Satu emaknya sakit. Satu kontrakannya udah mau habis, duit belum ada. Kan macam-macam. Nanti kalau doanya bersama, kira-kira gimana? Kan lain-lain yang diminta. Kan gitu. Yang diminta lainnya udahlah doanya sendiri-sendiri. Tapi ada satu hajat penting yang memang diperlukan untuk berjamaah. Yang semua orang berhajat dengan perkara itu. Yaitu ketika doa, lafadznya mesti apa? Jamaah. Memang di masa Rasulullah ya nggak ada. Doa diserahkan kepada setiap yang ingin berdoa. Mau yang doa mau cemana masing-masing. Keinginan utarakan masing-masing.